Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah saja kita ikuti acara yang selanjutnya, yaitu mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal Mukhtaram Al-Habib Muhammad Bagir bin Mustafa Al-Hamsi. Kepada beliau dengan segala hormat kami silakan. Sallu ala Muhammad. Sebelumnya minta ridha, minta halal, minta dibukakan pintu maaf. Saya disediakan kursi. Ini banyak para orang tua, banyak para sesepuh. Minta ridhanya bukan su'ul adab, tapi insyaallah imtisal amr daripada panitia. Insyaallah juga biar jamaah yang di belakang bisa lihat. Jadi sekali lagi minta ridha, minta halalnya. Kemudian kepada para panitia saya minta juga yang di atas tolong dikondisikan biar khusyuk, biar khidmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nashtarshiduh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa a'zzim wa karrim ala sayyidina maulana Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah taala mentakdir kita untuk sama-sama berkumpul di dalam majelis yang dikatakan Jalis Rahman, menjadi teman duduknya Allah, yang dihadirkan Allah, diundang Allah, digerakkan oleh Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan, may yahdillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan kepada hamba, siapapun, kapanpun dan dimanapun, maka Allah Ta'ala akan memberikan dia hidayah sehingga meringankan langkahnya mendatangkan ke tempat yang baik. Dan barang siapa orang yang Allah kehendaki sebagai tamunya, Allah kehendaki dia sebagai orang-orang yang mendapatkan maidahnya, maka tidak ada satupun manusia yang dapat memalingkannya. Dan kebalikannya, wa may yudlil fala hadiyalah. Apabila Allah tidak menghendaki hamba tersebut, maka siapapun yang mengundang, siapapun yang mengajak, siapapun yang menghendakinya untuk hadir, maka tidak akan mampu dia untuk hadir apabila Allah memalingkannya dalam kebaikan. Kam min gharib ba'id wa kam min ba'id gharib. Berapa banyak orang yang jauh dia bisa datang sama kita dekat, dan berapa banyak orang yang dekat, kalau Allah palingkan dia dari ini masjid, maka dia tidak akan sampai ke tempat yang mulia ini. Dan alhamdulillah kita bersyukur Allah membimbing kita, Allah menggerakkan hati kita, Allah meringankan langkah kita, sehingga kita semua dipilih sebagai para tetamunya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadisul qudsi, inna Allah tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan fadlan yattabi'una majalis zikir. Allah mempunyai para malaikat-malaikat. Ini malaikat Allah ini berbeda dengan makhluk yang lain.
Kalau syaitan imannya berkurang, nggak nambah. Kalau manusia imannya yazid wa yankus, imannya bisa nambah bisa ngurang. Tapi kalau para malaikat Allah imannya la yazid wa la yankus, imannya nggak nambah nggak ngurang, stabil. Nah ini malaikat-malaikat Allah, mereka ini mempunyai tugas masing-masing. Ada malaikat yang Allah ciptakan dari Allah, Allah ciptakan untuk bersujud sampai hari kiamat dia sujud. Ada malaikat yang Allah ciptakan untuk menjaga pintu neraka dan pintu syurga, dari awal Allah ciptakan sampai akhir tidak pernah berubah. Ada malaikat yang Allah ciptakan bertasbih, bertahmid, dari awal Allah ciptakan sampai akhir dia bertasbih dan bertahmid. Dan ada malaikat yang Allah turunkan ke alam dunia, mereka mempunyai tugas. Apa tugas mereka? Sayyaratan fadlan yattabi'una majalis zikir. Ini malaikat tugasnya patroli, dia berkeliling ke alam dunia ini. Berapa jumlahnya ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, la tuhasibuh, jumlahnya enggak kehitung. Apa tugas mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, mereka berkeliling di alam dunia ini, mereka mencari perkumpulan manusia yang mereka menyampingkan urusan dunianya, mereka menyampingkan istirahatnya, mereka menyampingkan hawa nafsunya untuk menjadi para tamunya Allah, berzikir, bertasbih, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para malaikat tersebut wa khafa ba'duhum ba'dan, mereka menghimbau kepada para malaikat yang lain untuk ikut andil berkumpul bersama-sama. Ngapain itu malaikat? Mereka bertasbih, mereka bertahmid, mereka beristighfar kepada Allah. Sebagaimana kita berzikir, mereka berzikir. Sebagaimana kita bermusafahah, bersalam-salaman, menyambung silaturahmi, mereka pun bermusafahah. Sebagaimana kita mengumandangkan salawat kepada Nabi, mereka pun mengumandangkan salawat kepada Nabi. Tapi itu malaikat suka majelis yang sakinah, majelis yang penuh ketenangan. Jadi yang ngusir malaikat itu apa penyebabnya Pak? Yang pertama yang ngusir malaikat itu suara keributan. Nah ini yang ngusir malaikat ini suara keributan. Nah ini alhamdulillah di majelis semacam ini kita senang banget. Para orang tua mereka mengajak anak-anaknya, ini penting Pak, tarbiyah. Kita ajak anak kita salat Jumat, kita ajak anak kita 5 waktu ke masjid, ini bentuk tarbiyah. Sebab ma fil aba fil abna, apa yang dicontohkan oleh orang tua akan turun kepada anaknya. Tapi pesan Habib apa? Kalau kita bawa anak ke majelis taklim, kita bawa anak ke masjid, anaknya jangan ditinggalin Pak, dipegangin. Kalau setiap orang tua bawa anak, anaknya dipegang di pangku sama dia. Ngapain? Dibacain zikir, dibacain salawat. Kemudian apa? Ketika dikumandangkan azan dan qamat, orang tuanya ngajak dia untuk salat, diperbaiki pakaiannya, diperbaiki kainnya, diperbaiki bajunya, diajarkan gerak-gerik salat. Tapi kalau kita bawa anak ke majelis, kita bawa anak ke masjid, anaknya diwakafin. Nah ini repot. Maknanya diwakafin apa? Anak kecil dikumpulkan sama anak kecil lagi. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Bercanda dia Pak. Bawa anaknya, ibu-ibu bawa anak bagus, anaknya dibiarin lari sono, lari sini. Ini anaknya nggak salah Pak, tapi yang salah tetap kembali kepada orang tua. Mungkin di rumah mereka punya halaman kecil. Mungkin di rumah mereka punya ruang tamu kecil. Ketika datang ke masjid, wah ini lapangan, dia lari-larian akhirnya Pak. Nah maka penting bagi orang tua kalau bawa anak ke masjid, anaknya dipegangin. Saya dulu dari kecil Pak, masih kecil sering diajak sama saya punya walid, saya punya abah, sholat Jumat di sampingnya Pak. Itu kalau pala saya kanan kiri didiamin. Tapi kalau saya udah mulai ngobrol di masjid, ditegur sama bapak saya, perhatiin. Tapi karena nggak ada teman duduk anak-anak kecil lagi, akhirnya khusyuk saya Pak.
Akhirnya saya mendengarkan penceramah, mendengarkan para ulama, mendengarkan para kiai, mendengarkan para habaib, sehingga dari kecil saya sudah mencintai dan mengidolakan para ulama. Jadi mudah-mudahan semua yang hadir insyaallah menjadi anak yang saleh dan saleha. Amin ya rabbal. Sebab malaikat itu suka yang namanya sakinah. Bukan orang namanya sakinah. Nanti dicari di sini ada nggak Bu sakinah? Susah nyarinya. Tapi sakinah di sini artinya apa? Ketenangan. Ini yang disukai oleh para malaikat. Yang kedua, apa yang disukai oleh para malaikat? Wewangian. Wewangian. Sunnah Pak, pakai minyak wangi. Minyak wangi yang terbaik kita pakai Pak. Terus apa lagi? Bakar nih, Masya Allah, bakar gahru, bakar buhur. Kalau bakar gahru kemahalan Pak. Iya, kalau gahru harganya mahal. Ada lagi namanya buhur nih yang dibakar nih. Ini buhur ini namanya wewangian, bagus. Yang penting jangan bakar menyan inti. Nah, malaikat suka bau harum Pak. Wangi-wangian suka Pak. Tapi kalau yang dibakar Pak, baunya kecut Pak. Yang datang bukan malaikat, yang datang jin akhirnya. Akhirnya yang ngaji pada kesurupan. Ini sunnah. Tapi ada yang nggak disukai dalam malaikat oleh masjid, nggak disukai oleh Nabi. Apa Pak? Rokok. Rokok. Jadi nggak boleh di masjid atau kalau hadir maulid Nabi ngerokok. Kenapa saya berani bilang begini Pak? Karena saya juga perokok. Tapi saya ngerokok tahu tempat. Kalau lagi nongkrong sama tamu-tamu, temenin tamu ngerokok nggak apa-apa, makruh. Sebagian ulama bilang haram. Tapi kalau maulid Nabi, kita bikin maulid Nabi, kita pengen mengagungkan Rasulullah, kita ingin memuliakan Rasulullah, kita ingin menghadirkan Rasulullah. Apa yang kita buat Nabi? Sunnahnya Nabi. Rokok itu makruh, kita ambil hukumnya makruh, nggak haram deh, makruh aja dulu. Artinya makruh itu apa? Suatu hal yang nggak disukai sama Nabi. Ketika kita merayakan maulid Nabi, di situ ada hal yang nggak disukai oleh Nabi. Kira-kira pantas nggak? Kira-kira adab enggak? Ini perumpamaan. Kiai guru kita mau datang dari kampung, kemana? Ke Bintara. Hadir apa? Maulid Nabi. Oh, saya cinta sama itu kiai, saya cinta sama itu ulama. Ketika dia datang, apa persiapan kita? Pengen tahu sukanya makan apa. Tujuannya apa? Pengen menggembirakan. Begitupun kita maulid Nabi, intisari dari maulid Nabi yang kita adakan, tujuannya apa? Mengagungkan Rasul, memuliakan Rasul, dan paling penting apa? Pulang dari majelis ini kita pulang bawa Nabi Muhammad ke rumah kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, terus tuh malaikat ngapain? Habis dia patroli, dia lihat, ya Allah, berapa banyak manusia yang mereka disibukkan oleh dunia, sebagaimana Allah nyatakan alhaakumut takasur hatta dzurtumul maqabir. Mereka disibukkan oleh dunia, mereka memprioritaskan dunia, mereka mengutamakan kesenangan dunia, sehingga bermegah-megahan membuat mereka menjadi keutamaan sampai mereka berjumpa sama yang namanya kematian. Benar kata Allah Pak. Manusia mereka dilupakan, mereka manusia dipalingkan, mereka manusia disibukkan. Padahal setiap kita bakal kembali menghadap Allah. Siap nggak siap, mau nggak mau tua, mau muda, mau laki, mau perempuan, mau yang pejabat, mau rakyat biasa, setiap kita bakal menghali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Sayyidina Ali? An-nasun niyam fa iza matu intabahu. Manusia ini terbuai oleh dunia. Kapan mereka sadar? Ketika mereka meninggal, barulah mereka sadar mana arti dunia mereka. Makanya guru kami Al-Habib Umar bin Hafid, beliau mengatakan, kalau kita ingin mengetahui nilai dunia, maka tanyakan kepada orang yang sedang sakratul maut. Kalau kita lihat orang sakratul maut, tanya istri ente berapa, lupa dia. Kalau orang sakratul maut kita tanya mobilnya mau dikemanain, lupa dia. Rumah mewah ente diwariskan kepada siapa? Udah nggak ingat rumah, nggak ingat dolar, nggak ingat emas, nggak ingat harta. Kapan? Ketika dia sedang sakratul maut. Makanya Allah bilang apa? Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu.
Tapi dunia banyak mempermainkan kalian. Dunia banyak membuai kalian. Dunia telah memperbudak kalian. Padahal kita di dunia hanya singgah sesaat saja, sedangkan akhirat adalah tempat kembali kita. Maka ini malaikat, dia lapor kepada Allah. Di saat manusia sibuk dengan dunianya, sedang ambisinya dengan hawa nafsunya, saya mendapati di suatu masjid di Bintara ada sekelompok orang yang mana mereka menyampingkan urusan dunianya. Mereka mengunjungi karena Allah, mereka berkumpul karena Allah, mereka berzikir, bertahmid, bertasbih, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah nanya, Pak. Allah tanya kepada para malaikatnya, wahai malaikat, padahal Allah ini maha tahu, tapi Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita selaku hambanya. Allah tanya, wahai malaikat, itu manusia mereka berkumpul, mereka bergadang, mereka menyampingkan waktu istirahat mereka, waktu liburan mereka, apa yang mereka minta? Maka dijawab oleh para malaikat, niat kita yang datang dari rumah, Pak, semuanya, Pak, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rugi, Pak, kalau orang berangkat ke masjid abas, gak punya niat sama sekali. Ada orang mau ke mall, ditanya mau ngapain ke mall, gak tahu. Shopping enggak, lihat-lihat enggak, jalan-jalan enggak, terus ke mall mau ngapain, gak tahu. Datang satu orang lagi ditanya, mau kemana kamu? Saya mau ke pasar. Ke pasar ngapain? Nggak tahu. Lah bapak mau kemana? Oh saya mau ke Jawa, Beb. Ke Jawa ngapain? Nggak tahu. Kira-kira aneh nggak, Pak? Bingung nggak, Pak? Nih orang yang berangkat dari rumahnya ke masjid ini, Pak, ada orang yang datang bawa niat segelas, Pak. Ada orang datang bawa niat sebotol, Pak. Ada orang bawa niat segede bak. Ada orang bawa niat segede lautan. Wa inna malikul imri'in manawa. Karena setiap orang itu tergantung apa yang diniatkannya, Pak. Kalau manusia diminta satu, dikasih mungkin, Pak. Minta lagi, enak tuh orang, Pak. Tapi Allah, semakin kita minta, semakin Allah senang. Makanya Rasulullah bilang apa? Orang yang paling beruntung adalah orang yang berangkat dari rumahnya ke rumahnya Allah, ke masjid, dengan berbagai macam niat. Ya Allah, saya niat datang ke rumah Engkau, ya Allah, maka manjakan saya, ya Allah. Ampuni dosa saya, ya Allah. Perbaiki keadaan saya, ya Allah. Gabulkan doa saya, ya Allah. Perbaiki rumah tangga saya, ya Allah. Ketika dia niat dari rumahnya ke masjid, ke rumahnya Allah, karena kita yang datang di tempat ini adalah sebagai tamunya Allah. Kita datang ke tempat ini sebagai teman duduknya Allah. Allah Ta'ala katakan, ana jalisun ma'aman zakarani. Aku Allah, teman nongkrong siapa? Allah teman nongkrong orang yang duduk lisannya bergetar mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya. Ini malaikat ngadu, Pak. Kita bersalawat, malaikat ngadu. Kemudian Allah nanya, wahai malaikat, mereka berkumpul berzikir, bertasbih, memuji kepadaku, apa yang mereka minta? Malah malaikat menjawab, ya Allah, mereka manusia, mereka meminta agar dimasukkan ke dalam surga. Saya mau tanya, Pak, di kita ibadah harapan kita apa ya, Pak? Pengen kita pengen selamat dunia wal akhirah. Kita pengen masuk surga. Siapa yang nggak pengen masuk surga? Ada nggak di antara kita yang nggak pengen masuk surga? Nggak usah kita yang di masjid, Pak. Orang lagi mabok di jalan, kita bilang kau masuk neraka, ngamuk tuh orang, Pak. Walaupun dia lagi mabok, dia pengen masuk surga. Nggak usah kita yang berakal, Pak. Ketemu orang gila di jalan, kita bilang kau masuk neraka, itu orang gila bakal mudah-mudah kita, Pak. Kenapa? Orang gila juga pengen masuk surga. Maka Allah bilang, wahai malaikat, mereka manusia meminta masuk surga. Apakah mereka pernah melihat surga? Ditanya kita sama Allah, kita minta masuk surga, apakah kita pernah melihat surga? Maka malaikat menjawab, ya Allah, fawallazi nafsu biyadi, yang mana nyawaku dalam genggaman Engkau, ya Allah, mereka manusia tidak pernah sekalipun melihat surga. Apa itu surga? Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Mata kita enggak pernah mandang. Di dunia kita melihat istana yang megah, bangunan-bangunan yang mewah, perkembangan zaman. Apa kata Allah? Demi Allah, tidak ada setitik pun daripada kenikmatan surganya Allah.
tidak ada penderitaan, tidak ada kesedihan, tidak ada air mata, yang ada hanyalah kebahagiaan khalidina fiha abada. Maka Allah bilang, wahai malaikat, bagaimana manusia seandainya mereka sekali saja melihat surga? Apa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Manusia kalau mereka Allah lihatkan surga sekali saja, maka mereka akan lupa kepada istrinya. Mereka bakal lupa kepada suaminya, lupa sama hartanya, lupa makan, lupa minum. Mereka akan beribadah kepada Allah semaksimal mungkin karena mereka ingin masuk surganya Allah. Sayang kita belum pernah lihat surga, Pak. Ada ulama muhaddis, Pak, rajin sholawat. Pernah sekali ini ulama, Pak, mimpi bidadari. Kita nggak cerita surga, Pak, baru cerita penghuninya doang. Ini ulama ketika dia mimpi bidadari, bangun tidur, dia lihat istrinya langsung muntah-muntah, Pak. Kenapa? Sebab para bidadari seandainya mereka meludahi ludahnya ke lautan, maka lautan akan menjadi manis, kata Rasulullah. Ini ulama tadi dia mimpi bidadari, bangun tidur, lihat istrinya, lihat bininya, muntah langsung dia, Pak. Itu baru lihat penghuninya. Ibu-ibu di atas protes, Beb, kok gitu sih, Beb? Tenang. Ibu kalau salehah, taqwa, taat kepada suami, maka akan jadi pemimpin para bidadari di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu baru lihat bidadari. Maka apa kata Allah? Kalau mereka melihat surga, mereka akan lupa dengan kelezatan dunia. Mereka akan beribadah kepada Allah sampai lupa makan dan minum. Kemudian Allah nanya lagi, apa yang mereka minta? Ya Allah, mereka minta agar dijauhkan daripada api neraka Engkau, ya Allah. Allah bilang lagi, apakah mereka pernah melihat neraka? Tidak, ya Allah, kata malaikat. Maka dikatakan oleh malaikat, seandainya mereka manusia, Allah perlihatkan pedih dan dahsyatnya api neraka Allah, maka mereka akan menangis setiap hari, bahkan menumpahkan air mata darah karena saking takutnya pedih akan kemarahan Allah Ta'ala. Sebab neraka Allah ini paling ringan, kaki kita yang nyentuh, kepala kita yang mendidih. Kaki yang nyentuh, kepala yang mendidih. Ya Allah, kebayang gak tuh, Pak? Dan Rasulullah bilang apa? Seandainya sebutir api neraka Allah, Allah jatuhkan ke dunia, cukup untuk menghancurkan dunia dan seisi-isinya. Maka Allah Ta'ala bilang, wahai malaikatku, ishadu, saksikanlah mereka yang berkumpul fi baitin min buyutillah wa yatluna kitaballah wa yatadarrasuna bainahum. Mereka yang berkumpul di masjid, mereka berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad. Mereka enggak pulang melainkan Allah Ta'ala berikan mereka oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Allah Ta'ala katakan, al-gumu maghfurullah. Mereka akan bangun dari tempat duduk mereka, melainkan dosa mereka akan diampuni oleh Allah. Kemudian yang kedua Allah bilang apa? Wa budilat sayiatukumul hasanat. Mereka yang suka hadir ke masjid, talabul ilim, bersalawat kepada Nabi, mengagungkan Rasulullah, mereka enggak pulang dari majlis tersebut, melainkan setiap keburukan mereka di masa lalu akan Allah hapuskan dan digantikan menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enak banget, oleh-olehnya dua, Pak. Yang pertama apa? Dosa kita diampunin oleh Allah. Enggak cuma diampunin, semua kesalahan kita digantikan oleh Allah menjadi kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jadi saya mau tanya, nih kita yang ngumpul kira-kira beruntung nggak? Kira-kira beruntung nggak? Yakin? Benar. Kemudian malaikat ngejawab sama Allah, ya Allah, ada yang datang ke masjid, ada yang datang ke maulid Nabi, dia datang karena nggak enak sama panitia masjid. Ada lagi yang datang pengen dibilang biar kelihatan orang soleh. Ada lagi yang datang karena nggak enak hati. Ada lagi yang datang cuman pengen dagang. Ada yang datang maulid Nabi cuman pengen jualan. Ada yang datang baru datang sebentar, nggak betah dia pulang ke rumahnya. Kan maaf, kadang orang di masjid sudah nggak betah, Pak. Tapi kalau udah nonton TV sama main HP, Pak, berjam-jam dia betah, Pak. Maaf. Sebagian orang sekarang, Pak, sebagian perempuan, Pak, itu kalau udah main HP, Pak, Masya Allah, Pak. Kalau udah nonton sinetron, Pak, Masya Allah, mustakbilal kiblat. Kiblatnya TV, Pak. Kiblatnya HP. Hudurul galab.
hatinya hadir, tumaknina, tenang lagi duduknya Pak, nggak gelisah Pak. Kadang Masya Allah Pak, bisa senyum-senyum sendiri, kadang bisa nangis sendiri. Suaminya nanya, kenapa kamu nangis? Jagoannya mati. Kenapa kamu senyum-senyum sendiri? Dijawab sama perempuan tadi Pak, apa? Filmnya lagi bagus. Tapi insya Allah kalau ibu-ibu di sini semuanya ahli sorga. Ini kita ngomongin ibu-ibu yang nggak pernah ngaji. Sebagian Masya Allah Pak, HP, nggak suami, nggak laki, nggak bini Pak, main HP. Malam mau tidur buka HP, bangun tidur yang dicari HP. Coba tuh kalau HP diganti sama Al-Quran Pak, kita pulang ke rumah lihat istri kita lagi nangis baca Quran, ditanya kenapa kamu nangis sayang, istrinya jawab lihat peringatan azab dari Allah. Pulang lagi istrinya senyum-senyum, ditanya kenapa kamu baca Quran senyum-senyum, lagi dengar kabar gembira dari Allah bagi hamba yang bertakwa. Masya Allah, indah banget Pak. Nah ini malaikat ngadu niat kita masing-masing. Apa kata Allah? Allah jawab, wahai malaikat, mereka yang datang, mereka yang lewat masjid, mereka yang bertetanggaan sama masjid, mereka yang cuman lewat, mereka yang niat hadir, mereka yang berhalangan hadir. Apa kata Allah? Satu kampung mereka semua mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih kita bikin maulid Nabi Pak, pengaruhnya nggak cuma buat kita doang Pak yang hadir Pak, sampai belahan dunia juga pengaruh Pak. Sebab kenapa? Al-bala muwakkalun bil mantik. Musibah, kebaikan, azab dari Allah itu ada pemicunya. Kadang kita berbuat maksiat di sini Pak, yang kena orang Palestina Pak. Kita gibah ngomongin orang di sini Pak, yang kena murkanya Allah Pak, negara-negara lain Pak. Kenapa? Pemicunya ada. Sebab setiap dosa kita akan pengaruh di belahan dunia ini Pak. Nauzubillahimin. Dan setiap kebaikan yang kita kerjakan pun Pak menjadi asbab terangkatnya bala di tengah-tengah kita. Insya. Ini singkat padat Pak, karena saya setelah ini ada acara lagi di Klender. Singkat padat, tapi saya pengen ini ngaji pulang nggak tangan kosong, tapi pulang mesti bawa oleh-oleh. Jadi temanya apa? Kita semua pengen masuk. Apa kata Allah? Ini yang ngumpul dapat ampunan dari Allah. Tapi Allah bilang ada pengecualian. Tadi saya ngomong panjang lebar itu baru mukadimah, belum ceramah. Jadi yang barusan tuh Pak baru mukadimah. Nah sekarang baru ceramahnya Pak. Baru ceramah. Maaf, setiap ada orang ngundang saya ceramah, saya bilang sama yang ngundang, kira-kira salah ngundang nggak? Loh kenapa gitu Beb? Habib banyak, kiai banyak, ulama banyak, undang aja yang lain. Emang kenapa kalau ngundang Habib? Ceramah saya pedas. Ceramah saya pedas. Tapi maaf, banyak ulama ceramah ngomongin dosanya orang Pak. Tapi kalau ngundang saya Pak, orang nggak betah. Kenapa? Karena saya ngajak ngomongin dosanya kita Pak. Saya nggak mau ngomongin dosanya pejabat, dosa pemimpin masa bodoh. Tapi yang paling puyeng apa? Dosa kita sama Allah. Sebab besok kalau kita meninggal, kita nggak bakal ditanya tentang dosanya orang lain. Tapi besok kita meninggal, kita bakal ditanya gimana keadaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengajian banyak Pak, tapi yang ngaji diri dikit. Tapi kalau seandainya kita nih masyarakat di kampung kita bertakwa kepada Allah, ambil kabar kata Allah, la fatahna alim barakati minas sama'i wal ardh. Kalau mulai dari diri kita bertakwa kepada Allah, insya Allah rumah tangga kita bertakwa kepada Allah. Kalau rumah tangga kita bertakwa kepada Allah, dari satu rumah, insya Allah sekampung bakal bertakwa kepada Allah. Tapi kalau merasa baik itu banyak Pak. Orang yang merasa baik itu banyak, orang ngerasa soleh itu banyak, orang ngerasa benar itu banyak, tapi sedikit orang yang ingin menjadi soleh, sedikit orang yang merasa ingin menjadi orang yang benar. Ini sedikit. Makanya nih kira-kira sebelum saya nyampein ilmu, kira-kira hatinya siap nggak? Siap nggak? Benar? Nggak ngambek? Nggak kesinggung? Masih bodoh deh, namanya juga obat. Namanya juga Nah ini ngajinya sekarang. Setiap orang pengen masuk surga, pulang dari masjid, pulang zikir, pulang taubat, dapat ampunan dari Allah. Tapi apa kata Allah? Dua hal kata Allah. Dosa kita sebanyak apapun kepada Allah Pak, kita memang tempatnya dosa. Kita banyak ninggalin Allah, tapi Allah nggak pernah ninggalin kita. Kita banyak melupakan Allah, tapi Allah nggak pernah melupakan kita.
Terkadang kita sholat, dalam sholat menghadap Allah, tapi hati kita enggak menghadap Allah. Ketika kita beribadah kepada dalam salat, ya Allah, inna salati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Habis kita salat, kita kebingungan lagi Pak. Syaitan masuk ke hati kita. Bagaimana ekonomi kita, bagaimana rumah tangga kita, bagaimana biaya sekolah anak-anak kita, bagaimana hutang pihutang kita. Habis kita serahkan urusan kita kepada Allah, kita putuskan rahmatnya Allah. Sadar enggak? Sadar enggak? Pak, pernah puyeng nggak Pak? Insya Allah nih muka kita muka puyeng semua. Siapa yang nggak punya masalah Pak? Nggak usah bapak saya juga punya masalah Pak. Tapi lihat Pak, kita sholat tuh Pak, ad-du'a artinya doa Pak. Kita datang ke pintu Allah, hayya alal falah, mari menuju kemenangan. Ketika kita sholat, kita ikrarkan sumpah kepada Allah, ya Allah, urusan saya serahkan kepada Allah. Habis dia nyerahkan urusan kepada Allah, habis ngucapin salam, bengong lagi dia Pak. Besok gimana uang jajan anak nih? Bener nggak Pak? Yang mutusin siapa ya Pak? Allah apa kita ya Pak? Sadar nggak? Ini ilmu simple Pak. Ini ilmu dasar Pak. Tapi ini penting dan kita nggak sadar kadang-kadang Pak. Maknanya apa? Handphonenya bagus, tapi kartunya nggak ada. Manfaat nggak? Datang teman kita bilang, Pak saya beli HP 20 juta. Wah hebat banget. Nomor HP-nya mana? Nggak punya. Lah buat apaan? Mendingan dia beli HP 500.000 tapi nomornya ada, bisa komunikasi. Maknanya apa? Sholat itu bagus Pak, tapi pelaksanaan kita nggak bagus. Apa yang paling nggak bagus? Hati kita nggak connect sama Allah Pak. Padahal abis dia ngucapin salam Pak, dia udah serahkan urusan kepada Allah Pak. Apa yang dia takuti? Man wajadallah wajada kulli syai'. Orang kalau udah mendapatkan Allah, dia akan mendapatkan segala-galanya. Tapi orang kalau udah kehilangan Allah, dia akan kehilangan segala-galanya. Orang muslim itu tandanya apa sih Pak? Dia nggak pernah mengatakan dia punya masalah besar. Loh kenapa nggak punya masalah besar? Karena saya punya Allah maha besar. Kalau kita serahkan kepada Allah, takut nggak Pak? Ini manusia zaman sekarang Pak, punya utang, datang sama tetangganya, Pak sini Pak, kenapa? Boleh nggak saya minjem duit? Boleh, tapi besok ya. Iya, tenang dia Pak. Ini sama orang Pak. Tapi pernah nggak dia ngerendahin dirinya sama Allah Pak? Padahal manusia bisa ngecewain, tapi Allah nggak bakal mengecewakan. Tapi saya doa, Bib, kenapa gak diijabah sama Allah? Bukan gak diijabah sama Allah, kita doa sama Allah, habis nitipin diri kepada Allah, kita yang mutusin hubungan sama Allah. Contohnya apa? Pak saya minjem duit, berapa Bib? 1 juta. Bapak mau minjemin? Iya Bib. Kapan Pak? Nanti sore. Oke, ngopi dulu Bib, ngopi. Bapak benar mau minjemin saya? Iya Bib, sabar. Ngopi lagi saya Pak. Bener Habib ya? Bener, Bapak mau minjemin saya? Iya Bib. Habib mau minjem duit, apa yang mau ngajak berantem? Bener nggak Pak? Nih orang bilang mau minjemin duit, kita tanya mulu, bener nggak? Ah nggak yakin saya. Ah masa sih? Ah iya ya. Kesel nih orang Pak. Gimana Allah Pak? Abis kita sholat, kita serahkan diri kita kepada Allah. Abis sholat, aplikasi kita gimana Pak? Bingung lagi dia, bengong Pak. Apa kata Nabi? Barang siapa orang mau tidur pusing sama dunia, bangun tidur pusing sama dunia. Barang siapa orang bangun tidur dibuka dengan pusing sama dunia, seharian bakal pusing dia sama dunia. Benar nggak? Orang tua kita dulu bangun tidur Pak, yang diingat Allah Pak. Lah kita bangun tidur udah puyeng mikirin kreditan motor Pak. Tuh dunia dibuka, bangun tidur bukan ingat Allah, padahal kontraknya diperpanjang sama Allah. Bukan dia ngucap alhamdulillahilladzi ahyana, makasih ya Allah bahasa Betawinya. Nih kita hidup lagi. Ba'dama amatana, sebelumnya saya nggak sadar. Sebab kenapa? Yang memberikan istirahat Allah Pak. Kita kerja seharian, pulang ke rumah, sampai kasur kita mau tidur. Kalau kata Allah belum waktunya tidur, kita bolak-balik di kasur nggak bisa tidur Pak. Benar nggak? Tapi kalau kata Allah waktunya tidur, tidur. Ketika kita bangun Pak, siapa yang membangunkan kita? Allah Pak. Berapa banyak orang tidur bernyawa, bangun sudah nggak bernyawa Pak. Pernah nggak kita ingat sama Allah Pak? Kita yang banyak melupakan. Udah is okay deh, kita tempatnya salah lupa deh. Allah pengampun. Kata Allah apa? Wa idza sa'alaka 'abdi, apabila hambaku bertanya tentangku, fa inni qaribun, aku dekat kata Allah. Bahkan Allah katakan, aku bukan cinta kepada yang banyak salat, yang banyak puasa, yang banyak ngaji, yang banyak ilmu, enggak. Tapi Allah katakan cintanya siapa? Fa inni uhibbut tawabin, aku cinta kepada hamba yang mau bertaubat kepada aku kata Allah. Maknanya apa? Yuk taubat terus kita sama Allah yuk.
minta ampun kepada Allah. Ilmu yang pertama apa? Sebanyak apapun dosa kita kepada Allah, selama kita mau bertaubat kepada Allah, dosa kita akan diampuni oleh Allah. Tambah lagi hadir majelis macam ini Pak, kita pulang diampuni dosanya oleh Allah. Tapi 2 poin ini ada pengecualian. Yang taubat, yang hadir majelis, yang minta ampun kepada Allah, semua dosa diampuni oleh Allah. Kecuali siapa? Kecuali 5 kelompok orang. Kecuali 5 kelompok. 5 kelompok. Mudah-mudahan di muka kita nggak ada stempel 5 kelompok orang ini. Yang pertama siapa? Yang pertama orang nggak dapat ampunan dari Allah, qati'ur rahim, orang yang mutusin tali silaturahim. Maknanya apa Pak? Urusan kita sama Allah cincai, kata orang Cinanya. Kenapa? Allah pengampun Pak. Yang repot itu apa Pak? Kaitan sama manusia Pak. Hablum minallah Pak. Allah pengampun, Allah baik sama kita Pak. Yang repot itu apa? Ampunan Allah, pintunya Allah, rahmatnya Allah tertutup. Bagi siapa? Bagi orang yang hubungannya sesama makhluk nggak baik Pak. Makanya di zaman Nabi Pak, ada panglima perang sahabat Nabi Pak. Itu kalau perang Pak, majunya paling depan Pak. Ketika dia meninggal, sahabat yang lain bilang apa? Ini orang beruntung masuk surga. Apa kata Nabi? Lah, dia di neraka. Dia sahabat engkau ya Rasulullah, ahli ibadah, pejuang. Berapa banyak orang kafir yang mati di tangannya. Apa kata Nabi? Berapa banyak orang yang berjuang dalam medan jihad, tapi Allah tahu niatnya. Ternyata ini orang balas dendam Pak. Dia perang bukan karena Allah Pak, karena dulu diusir di kota Mekah, karena harta, karena kedudukan, karena hawa nafsu, karena balas dendam aja Pak, diharamkan Pak. Gak boleh jihad kayak begitu Pak. Ada lagi di zaman Nabi pelacur, maaf nih ngomong begini, ini perempuan tukang zina, ahli maksiat. Tapi penyakit kita manusia ini apa? Fahkum bizawahir. Kita ini gampang ngejat manusia dari apa yang kita lihat. Kadang kita ngalahin Tuhan Pak. Punya teman dulunya tukang mabok Pak, dia tobat rajin ke masjid. Kita ngomong apa? Tapi saya tahu dulunya tukang mabok tuh orang. Emang lu Tuhan apa? Berapa banyak orang kita anggap dia maksiat, nggak taunya malamnya tobat sama Allah Pak. Berapa banyak orang kita anggap sepele, ternyata dia kekasih Allah Pak. Ini wanita tukang zina tadi ketika meninggal, sahabat gak ada yang mau nyolatin. Rasulullah datang, apa kata Nabi? Wahai sahabat, ini wanita dosanya udah diampunin sama Allah. Apa kata sahabat? Amazing. Kata orang kita Betawi apa Pak? Masya Allah tuh. Kok bisa? Kita tahu nih orang tukang maksiat, tukang zina, kok bisa diampuni oleh Allah? Apa kata Nabi? Urus jenazahnya. Apa kata Nabi? Mandikan dengan layak, salati, kuburkan. Maka sahabat bilang, ya Rasulullah, amalan apa yang dikerjakan ini wanita sehingga dosanya diampuni oleh Allah? Ternyata satu amalannya nggak sengaja Pak. Apa? Pulang dia maksiat, dia lihat seekor anjing kehausan. Gara-gara seekor anjing kehausan, dia cari mata air terdekat, dia ambil dengan sendalnya, kemudian dia ambil air, diberikan minum ini anjing tadi Pak. Karena kasih sayangnya kepada seekor anjing, ini perempuan dosanya diampuni oleh Allah Pak. Kalau gara-gara seekor anjing aja Pak, ini perempuan dapat ampunan dari Allah Pak. Gimana kita manusia suka nyakitin manusia lain Pak? Gimana Pak kita nggak peduli sama tetangga Pak? Gimana kita nggak peduli sama saudara Pak? Gimana kita nggak peduli sama orang tua apa? Gimana kita nggak peduli sama anak apa? Itu Rasulullah bilang apa? Yang pertama orang yang dapat ampunan dari Allah siapa? Qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Ente ngaji, ente sholat ke masjid 5 waktu rajin, pakai sorban kayak karpet masjid. Ngajinya rajin, di mana ada pengajian rajin. Ibu-ibu yasinan rajin, nih ibu masya Allah ibadah rajin, tapi dia nggak akur sama tetangganya. Apa kata Nabi? La yadkhulul jannah qati'ur rahim, diharamkan bawa surga siapa? Orang yang memutuskan tali silaturahim. Umroh ngapain ente umroh? Haji ngapain ente haji? Yang penting Allah nerima ibadah aneh. Allah bilang, kata Allah, bukan Habib yang bilang, Allah yang bilang. Allah mengharamkan surga bagi siapa? Orang yang suka ngambek, orang yang suka mutusin tali silaturahmi. Nih orang hadir maulid Nabi,
Kita pengen bawa perubahan. Saya pengen apa? Pulang dari maulid Nabi, yang gak akur jadi akur. Yang tua bilang, kalau saya minta maaf sama dia gengsi beb, kan dia masih muda beb. Nah, tua-tua masih dikibulin sama setan namanya tuh. Udah tua dikibulin sama setan. Biarin pak, bapak tua ngalah sama yang muda mesti sayang sama yang muda, yang tua mesti sayang sama yang muda mesti hormat sama yang tua. Yang muda, ayo minta maaf sama yang tua. Ah gengsi beb, kenapa? Entar tambah besar kepala dia beb, tambah semena-mena beb. Gak apa-apa, kita sebagai mukmin berbuat baik kepada siapapun, kapanpun, dimanapun, semata-mata karena kalau kita berbuat baik karena manusia pak, capek. Nabi Muhammad diganggu orang, senyum. Nabi Muhammad dicaci orang, maafin. Nabi Muhammad dimusuhin orang, Nabi nggak pernah membalas dengan sejuta keburukan, tapi Nabi memikirkan bagaimana membalas dengan sejuta kebaikan. Kenapa? Akhlakul hasanah tushibus sayiat. Akhlak yang baik pak, budi pekerti yang baik bisa menghilangkan niat buruk orang lain. Insya Allah poin yang pertama paham nggak? Paham nggak? Rasul bilang, walaupun nih orang meninggalnya di dalam Ka'bah, dipastikan dia meninggalnya su'ul khatimah. Kenapa? Kalau dia memutuskan tali silaturahim. Yuk sambung yuk. Sampai Nabi Musa pak, ketika paceklik kemarau, Nabi Musa ini kalimullah, Nabi yang bisa berbicara dengan Allah. Ini Nabi Musa ketika paceklik dia doa kepada Allah, ya Allah turunkan hujan. Apa kata Allah Ta'ala? Ya Musa, aku tidak akan menurunkan rahmat di tengah-tengah engkau. Kenapa? Kata Nabi Musa, karena dua kelompok orang. Siapa? Yang pertama orang yang memutuskan tali silaturahmi, yang kedua namam, orang yang suka kompor, ngadu domba. Tukang ngadu sama orang yang memutuskan tali silaturahmi. Nabi Musa bilang di lapangan, umatku, Allah menolak doaku seorang Rasul. Karena apa? Karena ada biangnya bala. Siapa yang Musa? Di kampung kita ada dua kelompok orang yang paling dibenci oleh Allah. Siapa? Yang mutusin silaturahmi sama tukang adu domba. Nabi Musa bilang, ya Allah tunjukkan kepada saya orangnya. Apa kata Allah? Ya Musa, saya tutupin aib nih orang, kenapa kamu mau buka? Udah inisiatif sendiri, cari deh pokoknya. Nabi Musa umumin, ayo yang mutusin silaturahmi tobat, yang suka ngadu domba orang tobat. Kata Nabi Musa, mungkin diantaranya Pak Ade pak, dia tobat, dia minta ampun kepada Allah. Saat itu Allah turunkan hujan. Masya tuh. Jadi yang pertama siapa? Mutusin Yang kedua apa? Tukang ngadu Di kampung kita pak, kalau ada orang gak akur jangan dibumbuin. Jadilah engkau duta besarnya Nabi Muhammad. Pahala paling besar itu apa? Menyatukan dua orang yang sedang tidak akur pak. Makanya Islam ini bohong dosa pak dalam Islam pak. Tapi ada bohong yang dibolehkan dalam syariat. Bohong apa tuh? Bohong ngakurin dua orang yang gak akur. Subhanallah, indahnya agama Islam pak. Bahkan Nabi bilang apa? Orang yang menyatukan dua muslim yang gak akur, pahalanya bagaikan dia membangun Ka'bah. Ada orang bikin musalla, biasa. Ada orang bikin masjid pak, biasa. Tapi kalau ada orang ngebangun Baitullah Ka'bah, ini luar biasa. Itu pahala siapa itu? Nabi Ibrahim. Ada pahala berikutnya siapa? Orang umatnya Nabi Muhammad yang menyatukan dua muslim yang sedang tidak akur. Insya. Yang ketiga siapa? Yang ketiga, Allah tidak akan mengampuni dosanya. Siapa? Uququl ummahat. Anak yang durhaka sama orang tua. Nih, yang anak-anak nih, ya jangan sampai jadi anak durhaka sama orang tuh. Yang tua juga masih punya orang tua, bakti. Tahu nggak kata Nabi, wallah, doanya orang tua sama anak bagaikan doa Nabi sama umatnya. Makanya saya bingung pak, kalau ada anak-anak ketemu kiai pak, salaman 3 balik pak, ketemu habaib salamannya 7 balik pak. Bingung saya pak. Ini namanya tabaruk boleh, cinta sama ulama bagus, cinta sama guru bagus, cinta sama masyayikh bagus, cinta sama kaum arifin bagus. Tapi ingat pesan saya, kalau kita salaman sama kiai sama habaib 2 balik, pulang dari majelis ini kita salaman sama orang tua kita harus 3 balik. Kenapa sebabnya? Sebab doanya orang tua itu pak lebih utama daripada doanya 70 wali Allah pak. Ini datang ke wali kemana aja nyampe pak.
ziarah makam para ulama kemana aja nyampe Pak, tapi heran makam orang tuanya nggak nyampe-nyampe. Keliling doa sono sini, minta doa sono sini. Beb doain anak saya beb, saya doain. Usap palanya beb, saya gosok palanya sampai botak Pak. Percuma kalau orang tuanya nggak ridho sama dia. Sampai Nabi Muhammad bilang, barang siapa orang bangun di pagi hari, ibadahnya pas-pasan, tapi dia bakti sama orang tuanya, nyenengin hati orang tuanya, seandainya dia meninggal, Allah ridho kepada dia. Tapi kebalikannya, barang siapa orang bangun di pagi hari, ibadahnya rajin, ngajinya rajin, ilmunya alim, soleh, tapi itu waktu dia nyakitin hati orang tuanya, seandainya dia meninggal, Allah murka sama dia. Kenapa sebabnya? Allah sandarkan ridhonya Allah, ridhonya kedua orang tua. Mau cari sorga nggak usah jauh-jauh ente, tuh orang tua ente. Dibilang sama dia, beb, orang tua saya bukan ahli ibadah beb, bukan orang yang takwa beb, bukan ulama beb. Wajib bakti sama orang tua. Tugas kita anak wajib bakti sama orang tua. Orang tua. Kalau orang tuanya udah meninggal gimana beb? Telat Habib ngasih taunya. Kalau udah meninggal gimana? Kita harus lebih bakti lagi Pak. Terus kalau udah meninggal habis baktinya? Enggak. Kalau orang tua masih hidup kita bakti, udah meninggal wajib lebih bakti lagi. Bagaimana baktinya? Kirimkan doa Pak, kirimkan sedekah namanya Pak, sedekah jariah. Lihat masjid karpetnya kurang, bantu, niat buat siapa? Almarhum orang tua saya. Lihat masjid lampunya mati, ngedep-ngedep, subuh-subuh dia datang ke masjid, tanya marbotnya, sini nih masjid mati ya, buat saya nih pahala, jangan diambil sama orang lain. Fasabiqul khairat, dia berlomba-lomba dalam kebaikan. Lihat masjid jamnya mati, lihat masjid kipasnya mati, ayo berlomba-lomba, pahalanya buat siapa? Buat keluarga kita Pak, gak rugi. Tijarah lan tabur, investasi yang gak bakal membawa kerugian. Tuh biasain tuh. Orang tua udah meninggal, kunjungi kerabatnya. Orang tua udah meninggal, oh dulu orang tua saya sering sedekah ke sini, terusin infaknya Pak. Jangan diputus Pak. Hubungan kekerabatannya jangan diputus Pak. Kalau bisa lebihin Pak. Ini bentuk bakti kita kepada orang tua. Tapi di akhir zaman ini apa kata Nabi, kelompok yang keempat, banyak orang diharamkan masuk surga. Siapa? Orang tua yang durhaka sama anaknya. Tuh, banyak anak durhaka sama orang tua. Tapi lebih banyak lagi orang tua durhaka sama anaknya. Kan banyak penceramah cerita anak durhaka sama orang tua banyak. Tapi kalau Habib bahas apa? Orang tua durhaka sama anak lebih banyak. Sebab di zaman Sayyidina Umar ada orang tua datang, ya Umar, wahai Amirul Mukmin, wahai Khalifat Rasul, saya punya problem. Apa problemnya? Saya punya anak gak bakti, kurang ajar, suka mabuk-mabukan. Maaf, sekarang suka main judi slot. Pegel saya lihatnya, bikin malu, jual motor, jual mobil. Pernah nggak kita dengar orang kaya main judi? Pernah ada? Ada nggak? Kalau ada tunjukin sama saya. Ada nggak? Orang kaya main judi ada nggak? Ada nggak? Nggak ada Pak. Kalau ada tunjukin sama saya Pak orangnya Pak. Wallah nggak ada Pak. Dibodoh-bodohin kita Pak sama kufar. Makanya kata Nabi, apa akhir zaman nanti, lan tarbu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a milatahum. Orang Yahudi sama Nasrani gak bakal ridha selama-lamanya. Sampai kapan Pak? Sampai kita masuk kelompok mereka Pak. Orang Islam mengislamkan orang non-muslim, orang Kristen sibuk mengkristenisasi orang non-Kristen. Tapi orang Yahudi bukan ngajak kita ke agama mereka Pak, tapi menjajah kita Pak. Akal kita Pak, pemikiran kita Pak, pakaian kita Pak, kulturnya kita Pak, adat istiadatnya kita Pak, pernikahan kita ngikutin mereka Pak, pakaian istri kita ngikutin mereka Pak, anak-anak kita mengidolakan mereka Pak. Tiap hari handphone, banyak enggak? Banyak enggak? Di kita mah enggak ada insyaallah. Ini di kampung ini mah enggak ada. Kampung sono banyak, di sini mah enggak ada. Maaf, sebagian orang tua anak nangis dikasih HP, anak mau tidur dikasih HP, anak mau makan dianterin HP. Saya mau nanya Pak, kalau anak kita Pak makan pakai golok bahaya nggak Pak? Makannya pakai golok bahaya nggak Pak? Anak kita tidur melok golok bahaya nggak Pak? Anak kita main di jalanan bawa golok bahaya nggak Pak? Tahu nggak, handphone yang ada di tangan anak-anak kita, wallah lebih bahaya daripada tajamnya pisau.
Pisau berdarah diobatin sembuh Pak. Tapi apa yang dilihat oleh anak kita Pak, bebel otaknya Pak. Makanya kalau punya anak Pak, wallah haram main HP Pak. Main PS boleh, kapan? Liburan seminggu sekali. Main game silakan. Iya, sampai mata lo belel-belel tuh mata nggak apa-apa. Tapi kalau udah main handphone Pak, jangan saya kasih Pak. Haram. Kenapa sebabnya? Rusak kita punya anak Pak. Makanya nih Amirul Mukminin dibilang begitu, panggil anak kamu yang durhaka, dipanggil anaknya gemeteran Pak. Kamu saya hukum. Kenapa saya dihukum Amirul Mukminin? Kamu suka ngelawan orang tua kamu, iya. Suka ngebantah, iya. Suka bikin malu, iya. Gak mau ibadah, iya. Baiklah kalau begitu kamu saya hukum. Entar dulu ya Amirul Mukminin. Emangnya cuman anak doang mesti gugurin kewajiban sama orang tua? Emang orang tua gak punya kewajiban sama anak? Pinter nih pemuda ternyata Pak, walaupun tukang mabok. Maka Amirul Mukminin bilang apa? Ada kewajiban orang tua kepada anak. Apa aja tuh? 3. Yang pertama apa? Sebagaimana orang tua tahu yang halal dan yang haram, maka dia wajib mengajarkan anaknya dari kecil tentang hal yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Lah ini maaf, anak belajar Quran di madrasah. Jangan Pak, kan saya nggak bisa ngaji Beb. Masa alif bata Bapak nggak bisa Pak? Minimal alif bata dia kenal bukan dari orang lain tapi dari orang tuanya. Minimal cara makan pakai tangan dia kenal dari orang tuanya. Masuk kamar mandi kaki kiri dari orang tuanya. Cara makan yang benar, cara minum yang benar, cara tutup aurat yang benar. Lah ini kadang maaf bapaknya seglek, gimana mau anaknya soleh? Iya Pak. Pak, banyak nggak Pak? Banyak nggak Pak? Bapaknya telanjang keluar rumah, pakai celana pendek, puser kemana-mana. Mending pusernya bagus, bodong lagi. Lah kita lihatnya dosa. Gak usah perempuan, laki aja ngelihatnya dosa. Laki sama laki dosa Bib, iya. Sebab aurat laki-laki mana? Dari pusar sampai lu. Selebihnya lu telanjang gak apa-apa. Yang penting pusar sampai lutut Ini nongkrong depan rumah pusar kemana-mana, dilihat orang banyak, kan tontonan dosa tuh. Dosa jari ya lah, bapaknya Tarzan, anaknya Tarzan. Emaknya maaf, kondangan cantik sampai nggak kenal suaminya. Kalau kondangan maaf Pak, istri Pak, ini Pak maaf sama istri mesti cemburuan Pak. Tapi laki-laki akhir zaman sama istri nggak cemburu lagi Pak. Bini keluar rumah, masya Allah lipstik tebal kayak cetakan odading Pak, banyak nggak Pak? Pakai bedak sekilo tayamum bisa dikepruk Pak, kayak kue mochi dari Sukabumi Pak. Muka putih, tangan hidung. Pakai minyak sebotol sekampung mabok kalau dia lewat Pak. Haram. Apa kata Nabi? Ayyuhuma imra'atin, tidaklah seorang perempuan atau anak perempuan istaqtarat, dia dandan pakai minyak wangi mempercantik diri, dia keluar rumah tanpa mahramnya, kecantikannya jadi tontonan orang lain, keindahannya jadi fantasi orang lain, suaminya diam, orang tuanya diam, maka ini perempuan telah berbuat zina. Dan dosa zinanya mending kalau sendirian Pak. Dosa zinanya dibagi 5 Pak. Siapa? Suami kena, orang tua kena, anak laki kena, pamannya kena. Nauzubillah summa naudzubillahi min. Jadi yang ngajarin halal haram siapa? Bukan ustadz. Yang pertama siapa? Orang tua. Pengen nggak punya anak sholat Pak? Pengen nggak punya anak rajin ngaji Pak? Pengen punya anak soleh nggak Pak? Pengen punya anak taqwa nggak Pak? Idola anak kita orang tuh pengen punya anak ngaji, emaknya nggak pernah ngaji. Pengen punya anak rajin sholat, orang tuanya nggak pernah sholat berjamaah sama istrinya. Ya mimpi anaknya bandel enak banget dikirim ke pesantren. Emangnya pesantren tempat pembuangan? Di pesantren sholat, ngaji, ibadah, pulang pesantren nggak ngaji lagi, nggak sholat lagi, orang tuanya nyalain pesantren. Beb, anak saya pesantren kok pulang nggak ngaji, nggak sholat Beb. Aneh, di pesantren sholat, di pesantren ngaji. Enggak, anak saya nggak berubah Beb. Oh ya udah, saya mau tanya, bapak di rumah sholat nggak? Ya jarang Beb. Ibu di rumah suka baca Quran nggak? Boro-boro main HP Beb. Lah terus mau punya anak rajin, mimpi. Kenapa sebabnya? Ma fil abna, apa yang ada pada orang tua bakal turun kepada Tuh, ini yang anak-anak kecil nih, Upin Ipin nih, insyaallah soleh-solehah semuanya ya. Mau nanya nih, Otong Junior, ya, mau tanya nih, mau tanya,
Ini yang kecil di atas mau tanya nih, semua nanya. Jawab jujur. Jawab jujur. Yang jawab jujur dikasih hadiah. Duit 50.000. Minta sama panitia. Mau nggak? Mau nggak? Jawab yang jujur anak-anak. Lebih sering ngelihat ibunya baca Quran apa main HP? Oh, nih anak nih insya Allah calon-calon partai semua, parpol semua nih insya Allah. Kecil-kecil udah bohong, baca Quran main HP. Baca Quran main HP. Ini yang perempuan semua tanya, lebih sering ibunya main HP apa baca Quran? Jujur. Yang atas jujur. Pernah nggak lihat papa sholat berjamaah sama mama? Ini jujur loh Pak. Kalau anak nggak mungkin bohong Pak ya, nggak mungkin bohong. Pernah nggak kita bikin rumah kita jadi musola Pak? Jadi masjid rumah kita Pak. Sebab siapa idola anak kita? Orang tua. Dilihat orang tuanya nggak pernah sholat berjamaah, tiap hari berantem laki bini, terus punya anak soleh-soleha, mimpi. Makanya Nabi seumur hidup apa? Kalau manggil istri nggak pernah manggil nama Pak. Ini sunnah Pak ya, pulang praktek Pak. Biasain panggil istri itu pakai namanya, pakai gelar Pak. Apa? Cinta, jantung hati, belahan jiwa. Bu, kira-kira senang nggak Bu? Bu, senang nggak Bu? Senang nggak Bu? Biar kata muka suami pas-pasan Bu ya. Biar kata bawa uang belanja pas-pasan Bu ya. Pak, Rasulullah seumur hidup manggil istri siapa Pak? Humaira, yang pipinya kemerah-merahan. Kadang Rasulullah manggil apa? Ya Habibah Qalbi, ya Ruhi, ya Fuadi, wahai jiwaku, wahai jantungku, wahai kekasihku. Ini sunnah. Kata Rasulullah apa? Barang siapa suami yang melapangkan rizki untuk istrinya, Allah lapangkan rezekinya. Makanya nih para muka-muka bermasalah nih ya, suami-suami yang masih punya utang piutang, pulang dari sini senangin hati biar lapang rezekinya. Tenang Bu, saya belain Bu. Wah seneng ibu-ibu tuh. Seneng. Tuh wajib Pak. Ya, ini maaf banyak laki-laki kalau di luar, sama perempuan yang bukan mahramnya baik, sama tetangga baik. Ditanya ibu-ibu lain, Pak sehat Pak? Baik. Sama perempuan yang bukan mahram dia baik, tapi kenapa sama istri dia bisa baik? Nauzubillahimin. Nah ini problem nih, kita rubah nih. Insya Allah keadaan kita bakal berubah nanti insya Allah. Amin Rabbal. Yang terakhir apa? Peran orang tua apa? Ajarkan kepada anak siapa idola mereka. Nih pulang dari majelis ini tanya idola anak kita, kenal nggak sama Rasulullah? Cinta nggak sama Nabi Muhammad? Rindu nggak sama Nabi Muhammad? Sayang nggak sama Nabi Muhammad? Tahu nggak sunnahnya Nabi? Tahu nggak syariat Nabi? Jangan sampai anak kita kecilnya sudah mengidolakan tokoh-tokoh kufar sehingga besarnya mencerminkan akhlak orang kufar. Nauzubillah subhanallahimin. Terakhir saya mau cerita Pak. Di Hadramaut Pak, tempat kita belajar, itu anak-anak kecil Pak, umur 6 tahun Pak, udah berkali-kali mimpi Rasulullah Pak. Saya berangkat ke Hadramaut belajar Pak. Sampai di Hadramaut saya lihat anak kecil mukanya gembira banget. Saya tanya, kenapa kamu senang? Alhamdulillah dapat hadiah. Loh kenapa dapat hadiah? Hafal 1000 hadis. Saya bawa rombongan ziarah Pak, teman-teman dari Indonesia Pak. Biasa namanya kita kebiasaan Pak, saya minum berdiri Pak. Ada anak kecil orang Ethiopia, orang dari orang Britania, orang hitam Pak. Ini anak kecil keriting, rambutnya keling Pak. Baju saya ditarik. Kenapa? Saya bilang, Suf, aib. Dia bilang, kamu ini malu-maluin. Dia bilang tuh, ini anak kecil galak banget. Saya bilang, udah hitam galak lagi. Saya tanya, kenapa kamu marah-marah? Kamu malu-maluin, masa kamu muslim tapi minumnya berdiri? Kayak ditampar saya Pak. Malu, saya udah tua malu. Ini anak umur 6 tahun. Kenapa? Orang tuanya tiap hari ditanya Pak, nak umur kau berapa? 6 tahun Bu. Sudah mimpi Nabi belum? Belum. Oh sedih ibunya. Besoknya nanya lagi, nak semalam mimpi Nabi enggak? Enggak Bu.
Ditanya lagi Pak, nak kau mimpi Nabi belum? Belum. Sampai usia balik terus ditanya, nak kau udah mimpi Nabi belum? Kalau ada orang tua nanya sama anaknya di sana Pak, anaknya usia balik tapi belum bermimpi Nabi, maka orang tuanya nangis ada-adanya Pak. Ya Allah, dia tobat. Makanan apa yang saya berikan kepada anak saya? Pendidikan apa yang saya ajarkan kepada anak saya sampai usia balik tapi belum bermimpi Nabi Muhammad? Tapi kebanyakan anak-anak di sana Pak sudah berkali-kali mimpi Rasulullah Pak. Umur kita berapa sekarang ya? Kira-kira udah mimpi Nabi belum kita? Jangan dijawab malu. Jangan dijawab malu. Kenapa sebabnya? Berapa umur kita? Problemnya apa sih? Di rumah kita ada Rasulullah nggak sih? Di rumah kita ada sebutan Rasulullah nggak sih? Ada akhlaknya Rasulullah nggak sih? Ada syariatnya Rasulullah nggak sih? Ada ilmunya Rasulullah nggak sih? Ada tuntunan Rasulullah nggak sih? Atau kita tukar ajaran mulia tersebut dengan ajaran orang-orang kufar? Auzubillah subhanallahi min. Insyaallah mudah-mudahan perkumpulan kita malam hari ini menjadi sebab Allah Ta'ala mengembalikan hubungan kita dengan Nabi. Allah menyuburkan samudera cinta kita kepada Nabi. Allah perbaiki keadaan kita dengan Nabi, sehingga kita pulang dari majlis ini kita bawa akhlaknya Nabi Muhammad, kita membawa sunnah Nabi Muhammad, kita membawa syariat Nabi Muhammad, kita menghidupkan ilmu Nabi Muhammad. Ya Rabbi wajma' ma tafarraq, dan mudah-mudahan yang berselisih di antara kita Engkau satukan ya Allah. Hilangkan kedengkian di tengah-tengah kami, hilangkan praduga di antara kami, jauhkan perselisihan di kampung kami ya Allah. Jadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, masyarakat yang baik yang mendapatkan ampunan dari Engkau ya Allah. Ya Allah, jauhkan dari kedengkian di antara kami, jauhkan perselisihan di tengah-tengah kami ya Allah. Kami datang ke majelis ini tidak tangan kosong ya Allah. Kami datang membawa harapan, kami datang membawa cita-cita, kami datang membawa hajat ya Allah. Maka kami minta jangan satu pun di antara kami pulang dari rumahmu ini ya Allah, melainkan Kau kabulkan hajat kami, Engkau permudah segala urusan kami, Engkau kabulkan segala cita-cita kami. Yang datang dengan penyakit tidak pulang Kau sembuhkan penyakitnya ya Allah, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Yang datang dengan air mata ya Allah, Engkau hapuskan air matanya ya Allah. Yang datang dengan hutang piutang, Engkau selesaikan hutang piutang dengan cara yang baik ya Allah. Yang datang dengan masalah, Engkau selesaikan permasalahannya ya Allah. Ya Allah, kami minta orang tua kami yang sudah wafat Engkau ampuni dosa-dosanya, Engkau jadikan kuburnya taman-taman surga Engkau ya Allah. Jadikan kami ladang senyum mereka di yaumil barzah ya Allah, di persidangan akbar Engkau ya Allah. Jadikan kami anak yang membanggakan mereka ya Allah. Ya Allah, dan kami minta jadikan anak kami anak yang saleh-salehah, yang menggembirakan hati kami, yang kami banggakan di dunia maupun di akhirat, yang berjalan di jalannya Nabi Muhammad, yang mengidolakan Nabi Muhammad, yang mengibarkan bendera Nabi Muhammad, yang mensyiarkan daripada syiar Nabi Muhammad. Dan di akhir doa kami, para guru-guru kami ya Allah, di majlis ini ya Allah, di masjid ini, para sesepuh kami, para orang tua kami, panjangkan umur mereka ya Allah, sehatkan badan mereka ya Allah, permudah segala urusan mereka ya Allah. Dan mudah-mudahan yang membantu masjid ini Allah bantu kehidupannya, yang memakmurkan masjid ini Allah makmurkan keadaannya, yang peduli dengan masjid ini Allah, Allah pedulikan kehidupannya, yang membantu acara ini membantu syiar Nabi Muhammad, yang menyebarkan undangan di majlis ini mereka menyambung lisan Nabi Muhammad, dan yang berdakwah di masjid ini mereka berdakwah mengemban daripada warisan Nabi Muhammad. Dan semua yang peduli memasak untuk acara ini, tukang masaknya, yang menyumbang baik moral maupun material, Allah lipat gandakan rizkinya. Allah majal jam'an hadza jam'an marhuman wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suman wa la tajal finna wa la minna wa la ma'nan sakiyan wa la mahruma. Allahumma nafaqa lil khair wa anakum alaih wa fiqna lil khair wa inna alaih. Allahumma ya rabbi wajma'na wa hababan lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya rabbi wajma'na wa hababan lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya rabbi wajma'na wa hababan lana fi darikal firdaus ya rajwana. Bil mustafa salli alaihi wa alihi ma harragat riusa ba'agusana. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil qabul. Al-Fatihah. Hadirin hadirat dirahmati oleh Allah, saya mengundang kepada antum sekalian dalam rangkaian Maulid Nabi
yang insyaallah akan diselenggarakan oleh kami di Bogor. Insyaallah tanggal 1 Desember bertempat di Jalan Raya Tapos, Ciawi, Bogor. Ciawi Tapos. Insyaallah dari mulai keluar tol Ciawi itu umbul-umbul sampai ke tempat kita. Acara tanggal 1 Desember, tepatnya Jumat malam Sabtu. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki, Allah berikan kesehatan, Allah berikan gerakan pada hatinya untuk sama-sama hadir acara umum untuk laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, saya minta mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada ucapan yang tidak berkenan, minta dibukakan pintu ridha dan pintu maaf. Insyaallah semuanya maafin ya. Dan mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya pribadi dan umumnya bagi wadi pendengar. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan banyak terima kasih kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Muhammad Bagir bin Mustafa Al-Absi yang telah menyampaikan paparannya yang begitu banyak. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada kita semua dapat kita pahami dan juga kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.